Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setuju semuanya jadi wa kafa billahi wakila, semuanya jadi wakil-wakilnya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Nah, sebenarnya seluruh manusia ini kekasihnya Allah, tapi kebanyakan manusia ndak mau jadi kekasihnya Allah. Kebanyakan manusia lebih memilih iblis, setan jadi kekasihnya. Iya ndak, Kang Mas? Setuju. Jadi wahai para sahabat-sahabatku, Anda itu loh sejatinya Habibullah, habaib yang ada di dunia ini. Jadikanlah Allah kekasih, jadikanlah Allah ketua. Jangan kita yang jadi ketua, Allah jadi wakilnya. Kebalik. Jadikanlah Allah sebagai sang Khalik, tetaplah di dalam kemakhlukanmu agar engkau selamat di dalam nonton bioskopnya Tuhan di dunia ini. Iya kan, Kak Mas? Sambil makan popcorn. Setuju. Lepas daripada segala kekuatan dan kemampuan kita, semuanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwwata illa billah al-aliyil azim. Meskipun tidak diucapkan, toh realita aplikasinya sudah begitu otomatis, ya kan, Kak Mas? Leres. Musahadahnya udah di situ. Iya. Tidak jatuh satu helai daun pun tanpa kuasa Allah. Nah, jadi syahadah itu di neraka apa di surga? Jadi di dalam lanjut. Jadi untuk menyaksikan Allah itu kan harus masuk surga dulu, baru bisa syahadat, ya dak? Masalah. Kalau surganya besok, berarti besok kita menyaksikan Allah. Sekarang kita dibakar terus abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Apa? Syakaratul maut. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ini Pak Ustadz di mana ya? Di Medan kah, Sumatera kah? Ya, di Medannya. Di Pangkalan Brandan atau Tanjung Pura. Jadi saya asalnya dari kota Pasuruan, Jawa Timur, Kang Mas. Jawa Timur, terus 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ada seseorang penyimak YouTube saya, Uripe Allah, kemudian merasa cocok dengan kajiannya, akhirnya ditawarilah saya hijrah ke Langkat sini, dibuatkan pondok dan rumahnya. Jadi akhirnya inilah. Ini tauhidnya nancep, betul-betul nancep ini dari atas ke bawah, nancep, betul-betul nancep. Harus dari atas, ya kan? Kalau dari bawah kelamaan butuh puluhan tahun. 13 tahun kalau dari bawah. Kalau dari bawah 13 tahun. Kalau dari atas 1 hari 1 malam. Kalau dari bawah itu mainnya halusinasi saja, ya enggak, Kang Mas? Kalau dari bawah dia banyak main di wilayah fikir. Iya. Banyak fikir. Kalau dari atas dia amrul zoki, wilayah rasa. Betapa dekatnya, lebih dekat dari urat leher tadi. Alhamdulillah. Urat nadi dekat sekali. Ada saudara kita, Kang Mas, dari Jawa Timur, Cak Mo. Silakan Cak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaya macan luwir
poso. Waalaikumsalam. Jangan ganggu tidur. macan luwe. Belum tidur belum sama tidur. sekali. Ya istirahatlah Kang Mas, dijaga kesehatannya. Bulan puasa kalau malam nggak tidur, kalau siang tidur. Iya, tidurnya dibalik ya. Jadi siang jadi malam, malam jadi siang. Betul. Itulah tanda orang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya kan? Amin, amin. Ayo dilanjut ini dengan Kakang ini. Silakan perkenalan, silakan ke Mas. Kok nggak ada namanya? Iya, enggak ada namanya ini. Si Fulan namanya. Dari mana? Kalau ahli surga enggak butuh nama katanya. Alhamdulillah. Kalau bahasa Jawa itu apa Pak Ustadz? Mati di dalam yang hidup dalam kandungan ibu, sebutan Jawanya apa? Mati apa itu sebutannya? Sak jerone ngori. Di situ sudah ada titipkan, Allah sudah titipkan pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Belum ada nama tuh. Iya, belum ada nama. Tapi Ini bagiannya Cakmo ini. Pernahkah orang tahu sebelum manusia dilahirkan keluar dari rahim seorang ibu, itu berjanji kepada dirinya sendiri, berjanji kepada malaikat Allah, berjanji kepada Allah, berjanji kepada kedua orang tuanya. Apa janjinya? Kan itu yang penting. Masya Allah. Masya Allah. Nah benar ini. Jadi seorang sebelum lahir dari rahim ibu, itu berjanji kepada malaikat Allah. Berjanji kepada ibunya, ibu, kalau saya lahir ke dunia nanti, atau saya dilahirkan ke dunia nanti, Masya Allah. Saya dikasih nama Muhammad Kafi. Sedangkan orang tuanya minta atau memberi nama sendiri dengan nama Haryanto. Kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Sallallahu ala Muhammad. Nggak nyambung. Makanya kalau saya lahir ke dunia nanti, kalau saya nggak dikasih nama Muhammad Kafi, saya ini cuma cukup untuk dimakan saja, nggak bisa sukses, nggak bisa kaya, macam-macam. Itu kodok-kodernya, janjinya manusia dilahirkan ke dunia sebelum keluar dari rahim ibu itu sudah berjanji pada ibunya, sudah berjanji pada dirinya sendiri, berjanji kepada Allah, berjanji kepada malaikat Allah. Silahkan dicari kitabnya itu. Lah, sedangkan orang sendiri, manusia lahir ke dunia, itu ada ari-ari ini cari wong Jawa lah ngono. Kalau bahasa Indonesianya, ya kalau dulur empat, dulur papat. Oh, bukan. Beda lagi. Namanya ari-ari, kalau bahasa Indonesianya apa itu? Tali pusar. Tali pusar kan yang melekat di badannya bayi. Ya, yang setelah bayi keluar, habis itu ada keluar lagi itu loh. Apa namanya itu? Tambuni. Tambuni. Tambuniyah, uriyah, komariyah. Iya. Air ketuban, darah, tali pusar, sama tambuni. Tambuni, ya tambuni kan ditanam sama kedua orang tuanya. Yang ditanam ya kan. Itu secara dohir, secara kasat mata itu kelihatan tambuninya atau ari-arinya. Lah, gaibnya namanya tambuni itu siapa gaibnya? Itu ada namanya.
bukan saudara papat atau telur papat kilo pancer, itu beda lagi udah. Itu gaibnya ada namanya. Nah, makanya gimana ya kalau saya menyampaikannya. Kalau sedulur papat kilo pancer beda lagi namanya. Udah semua rata-rata orang tahu lah gitu. Tapi nama Tambuni itu yang gaib yang ditanam itu namanya siapa? Gaibnya. Itu gaibnya itu ada sendiri namanya. Cari tahu. Makanya kalau kita membahas tersurat saja nggak selesai-selesai. Ya tersurat ya tersirat, diimbangi. Beda mungkin beda apa ya kalau kita bilang, mungkin beda pemahaman, beda kajian, mungkin sebenarnya tujuannya sama itu. Tambuniyah, Uriyah, bukan beda lagi. Yang namanya tambuni yang ditanam kedua orang tua, ya toh. Itu nama gaibnya ada sendiri. Ini ada yang tanya, berjanji kepada Allah itu gimana bang lo? Nah, ayo Kang Mo dijawab Kang Mo. Monggo silakan. Yang membuat molo ini kan Kang Mo harus dijawab. Nggih, betul. Oh, ini sosmed Gus, Habib, ini sosmed. Ya kasihlah dikit-dikit lah. Biar lega. Biar berkembang ilmunya, bermanfaat kan. Alastu birabikum kalu bala syahidana, dia berjanji ya. Mahwa, mana dia? Siapa Tuhanmu yang hidup? Wa tawakkal 'alal hayyil la yamut. Siapa yang dicari? Yang hidup, yang lepas itu yang hidup, pengenalan kepada yang hidup. Makanya saya selalu menjadi apa yang dicari itu janjinya. Iya. Makanya saya selalu menjadi pendengar yang setia, karena yang saya sampaikan ini tidak untuk umum. Seandainya di WA pribadi saya jawab bener. Oh, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Beneran. Karena sedulur papat itu kita ada kajian juga, 4 sahabat, 4 malaikat dengan gelar-gelarnya yang ada pada tubuh begitu. Itu sudah ada sehingga sendiri. Kita bisa saling terobos sukma begitu, jalankan sukma begitu. Jadi kalau untuk di publik mungkin gak usah lah kan, alam gaib itu kan. Kita alam nyata aja ini. Makanya coba lihat garis tangan itu loh. Mohon maaf. Garis Asmaul Husna itu 99 Asmaul Husna. Satu yang 100 ya nama kita itu. Oh, bukan bos. Mohon maaf, bukan bos. Bukan nama kita, bukan. Ada salah satu kiai yang ma'rifatullah. Itu tahu melalui isyarah mimpi. Dia tidak bisa dan tidak berani menyampaikan. Oh, Katanya yang Asmaul Husna yang 99, setelah itu yang ke 100 itu Muhammad Rasulullah. Bukan. Nggak apa-apa lah, itu nafsi lah ya. Nafsi pemahamannya. Lain makom, lain pemahaman. Perbedaan itu pasti ada. Dan jelas berbeda itu sudah pasti, tapi jangan dijadikan perbedaan sebagai adu argumentasi, tapi untuk mencari solusi. Indah dia berbeda, betul, setuju. Beda makam, setuju. Siang dan malam itu kan beda, tapi indah bila kita alami ya. Ya, betul. Enjoy saja. Makanya seperti siang dan malam katanya Habib ya. Oke, siang dan malam. Al-Quran tersurat semuanya kita bisa membaca, bahkan kita bisa mengartikan, bahkan kita menafsirkan, bahkan bisa memahami.
dan mengerti dengan tafsir-tafsir Al-Quran melalui ilmu fikih yang tersurat. Adakah Al-Quran yang tersirat? Adalah tersurat, tersirat, tersuruh. Makanya, apa Al-Quran yang tersirat? Apakah ada manusia yang ada di dunia ini mampu dan bisa membacanya? Ada, tapi tidak untuk umum. Iya, ada tapi hanya tidak orang-orang untuk yang umum. khusus saja, Kang Mas. Orang-orang khusus itu, orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih yang bisa membacanya itu. Saya jadi orang umum saja. Iya sama, saya orang umum aja. Iya, saya jadi angka ikut aja kalau gitu dah. Makanya saya jarang komentar, saya jarang naik. Mau jadi orang khusus gak diberitahu ilmunya ya Kang Mas ya. Kami jadi orang umum aja. Ya, mohon maaf, ya, mohon maaf. Saya nggak pernah merasa bisa, saya nggak pernah merasa mampu. Ya. Oh iya, betul. Kita prasangka baik kok, alhamdulillahirabbil alamin. Kita prasangka baik. Saya nggak pernah merasa saya lebih dari orang lain atau saya merasa punya ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang bisa menembus alam lain, tolong. Apakah benar di rumah saya sekarang ada Basunan Brapen? Ada kecil suaranya, Pak D apa nih? Pak Demo. Kecil Pak D. Silahkan di Terawang. Waalaikumsalam. Waduh, ini saya nggak tahu ini ilmu Terawang ini Pak D, Masya Allah. Berat ini ilmu goib, saya nyata-nyata aja ini nggak ngerti ilmu goib ini. Nah. Pak D. Alimul ghaibi wa syahadatil Khabirul muta'al wa al-azam. Allah mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Saya tak tahu Pak D. Kalau Allah bagi tahu baru saya tahu tuh. Cak Mbak ini makamnya Rijalul Goib ini, bukan makom saya ini. Saya makom umum saja. Kang Banyu Langit, monggo dikucur banyu dari langit. Kalau ingin ini tahu. Kalau langsung main alam goib nih Pak D nih, waduh, Masya Allah. Alamul gaibnya dinyalain dulu. Itu gimana mau nyalakan Pak D? Ya istiqomah. Yang saya pegang itu cuma saya coba ngaji saya tuh nggak ngaji yang bagaimana ngaji saya itu ngaji belajar untuk ikhlas, ngaji belajar untuk sabar, ngaji ini untuk Pak D ya toh Pak D ini saya nggak tahu, tapi tadi ya saya tengok macam ada televisi itu Pak D itu macannya itu tua sekali itu, macan lorengnya itu. Saya tak pakai ilmu terawang ini. Ya Allah itu bagi tahu yang goib itu Pak D. Betul tak dia ada macan ini? Macan loreng tua nih, sepuh ini Pak D. Pak Bima Kumbang ada di sini. Masya Allah, tembus berarti ya. Saya nggak tahu Pak D betul ilmu goib. Saya nak belajar ilmu Allah aja ini. Allah yang tahu yang goib ini. Makanya saya dekat-dekat dengan Ustadz Uripe Allah nih. Berarti Rijalul Goib Pak Mo sudah ditembus oleh Kang Mas ini. Ya Allah. Kita main-main itu Pak D. Kita jalan-jalan di Jabal Kab, di Jabal Nun, di Jabal Rahman gitu. Kita jalan-jalan. Kalau ada orang mengatakan atau orang punya pendapat, kalau ada orang lain yang bisa melihat alam lain, Allah atau makhluk gaib, itu insya Allah karena melalui proses lelaku, proses bertapa, karena istiqomahnya sehingga kun fayakunnya Allah itu turun Masya pada seorang. Tidak satu pun manusia yang dilahirkan ke dunia itu mampu dan bisa menolak kun fayakunnya Allah. Kalau sudah kun fayakunnya Allah karena lelaku istiqomah wiridan satu aja,
insya Allah akan diberikan kemampuan alamul ghaib. Insya Allah seperti itu. Lelaku. Kalau semisal contoh setiap malam dari jam 12 sampai jam Masya Allah Pak Ade, ini saya nggak tahu ilmu gaib nih Pak Ade, cerita ini Allah suka bagi tahu. Itu Pak Ade itu keris pusaka turun temurun atau keris pusaka dari mana itu Pak Ade punya itu Pak Ade? Saya cuma punya pusaka. Saya punya pusaka kurang lebih 600. Waduh, ini Pak Ade perawat tradisi, saya suka ini. Bahasanya Nusantara itu tidak lepas daripada kultur, adat, budaya. Inilah Indonesia ini. Senang saya orang-orang yang menjaga warisan-warisan para leluhur-leluhur. Masya Allah, 600 guys. Itu dirawat semua, alhamdulillahirabbil alamin. Saya hanya menjalankan amanah, mewarisi dan merawat warisan leluhur. Jangan pernah mentuhankan benda. Setuju, Semua Pak De. itu karena Allah. Semua itu karena Allah. Tapi dulu walinya Allah, para empu-empu membuat pusaka keris ataupun tombak dan sejenisnya, waci aji, itu juga bertapa dan bermunajat minta kepada Allah untuk kegunaannya di setiap pusaka, dan lain pusaka kegunaannya berbeda. Itu hanya wasilah saja. Semua itu karena Allah. Setuju. Pak De ini kayaknya macam orang Madura ini kalau dilihat logatnya ini Pak De. Bukan, saya orang Bangkalan kok. Ditembus saya lagi. Orang Bangkalan. Saya orang Bangkalan. Pak, mau ditembus terus sama Kang Mas ini. Iya, karena melihat profil saya. Benar Pak De, lillahi ta'ala saya nggak tahu Pak De. Saya yakin Allah itu yang maha tahu. Jadi saya yakin Pak De itu beserta dengan Allah. Allah itu yang bagi tahu. Saya tak tahu Pak De. Ya Allah, subhanallah. Saya itu hanya orang biasa. Tidak pernah mondok, tidak pernah. Sama kita Pak De, sama orang biasa juga. Kami tak tahu belajar kitab ilmu pondok pesantren, tak tahu juga saya Pak De. Itu loh, percaya atau tidak, garis tangan manusia itu bisa dibaca dengan Al-Quran. Artinya maksud saya begini, garis tangan manusia itu, ya Pak. Kalau kita pandai dan kita mengerti, kita tahu, kita bisa melihat dua alam, insya Allah tulisan tangan itu tulisannya Arab, tapi orang nggak mengerti, itu bisa dibaca. Huruf ba itu ya Pak De ya? Banyak, setiap garis itu beda bacaannya. Masya Allah. Ini saya tengok memang betul Pak De, Allah bagi penglihatan itu. Itu dari ujung kepala, dari dahi itu alif bata sajim kha kha dal zarra sin sin ta ta za ain ain fa kaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Dia suruh baca dari bawah, dari ya balik ke alif. Rupanya yang ada tinggal alif aja Pak De. Ditembus lagi Pak Dimo. Yang ada tinggal alif aja Pak De, terakhir itu tinggal alif aja. Tapi iya itu titiknya 2 di bawah lah ya. Oh iya betul, setuju Pak De. 2 titik. Kenapa ya di bawah. Titiknya 2 di bawah, sedangkan tak titiknya 2 di atas? Apakah yang membedakan? Apa perbedaannya? Titik di atas, titik di bawah ya. Oh, ya Insya Allah Pak Ade di ilmunya Masya Allah. Kita nunggulah Allah bagi tahu nih. Kalau Allah bagi tahu saya jawab ini Pak De. Kalau Allah tak bagi tahu saya tak diam aja, saya nunggu aja begitu. Contohnya Al-Muhasibi. Alat musik, banyu langit ojo ngurungono ae. Ngomong. Contohnya, contoh ini ada contoh lagi. Kitab yang nampak oleh mata tapi tidak kelihatan oleh mata, tapi bisa dibaca. Contohnya. Nggih. Contohnya. Nggih. Alat tradisional. Nong nang dong wong liwang lewong. Ayo.
Nang itu apa nang? Om. Nang ning, nang itu apa nang? Kalau Betul, Pak De. diarabkan, nang itu kalau diarabkan apa kalau kita baca? Mohon maaf, Habib, an-naunu bilaun, tapi tidak bisa saya teruskan. Itu nang, an-naunu bilaun, mohon maaf nggak bisa saya teruskan ya. Masya Allah. Karena di sosmed. Nang, an-naunu bilaun. Ini bisa nih, saya DM Pak D nih, minta nomor telepon, ngomong di telepon dibongkar semua ini. Enggak bisa. Waduh, harus datang buat ini, harus sowan ini. Bukan datang, bukan apa, bukan datang. Agar orang lain yang mendengar kitab-kitab yang dilihat oleh mata tapi tidak bisa dibaca oleh mata, agar orang itu bisa memahami rahasia-rahasia alam. Anda itu adalah guru saya, Habib guru saya, Banyulagit guru saya. Siapapun yang ada di dunia ini adalah guru saya. Termasuk pohon, termasuk hewan, itu semuanya guru saya. Setuju, Pak De. Guru sejatinya guru itu. Makanya kalau ingin tahu rahasianya alam, bergurulah kepada alam. Masya Allah. Ini alam berarti alif lam mim ini kajiannya nih. Ya mohon maaf. Iya ini kajian lam mim waw nun ini kaji 4 unsur alam semesta. Saya maafkan Kang Mo. Lanjutkan. Boten nggih. Ini suruh stop. Iya. Stop Macanin gaung ya. Disuruh stop. Mau. Disuruh stop sama Sunan Gunung Jati sih, Syarif Hidayatullah. Atau diterus nggak boleh. Disuruh stop sama sesi jenar, karena sesi jenar lagi di rumah saya. Beneran serius. Mohon maaf. Sepurone saya ngake. Ini bagi sahabat-sahabat yang dibawa bila kepingin ketemu dengan sesi jenar, monggo dihubungi Pak Mo. Monggo kepingin ketemu sesi jenar yang asli, ya kan Kang Mo? Insya Allah. Tapi kalau pesannya bahasa Siti Jenar itu begini. Kalau sudah nyampe ilmunya, insya Allah siapapun bakalan nyampe ke tempat dan ke rumah saya. Insya Allah. Demikian, itu pesannya beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Waalaikumsalam Kang Badut, salam kenal juga. Monggo. Ngapunten Habib, karena ini saya mau ada kepentingan dan keperluan. Mohon maaf saya turun dulu. Demikian. Monggo Kakang Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Monggo sahabat-sahabat yang ingin ketemu dengan Syekh Siti Jenar bisa hubungi Pak Mo. Monggo sahabat yang lain silahkan. Hai Kang Banyu, mana suaranya? Halo, ya. Ya Kang Mas, silahkan Kang Badut, monggo salam kenal. Ya, salam kenal. Saya dari Kalimantan. Oh, Kalimantan, alhamdulillah. Silakan Kang Mas, apa yang mau ditambah-tambahkan dengan kajian barusan ini? Monggo silakan. Enggak. Saya tertarik ini masalah tadi bilang sampaian tadi ketemu dengan Siti Jenar. Beliau memang udah turun naik, tapi saya mau ingin kenalan aja gitu. Jadi saya enggak neko-neko ya. Jadi mau minta tolong dengan sampean. Kalau saya sih enggak dari telepon atau gimana, ya cukup dari TikTok gini aja.
kalau boleh diperkenankan, bisakah beliau itu bisa ada di sini di depan saya hadir? Itu kan Pak Mo yang tahu sesi sebenarnya. Yang barusan turun itu Kang Mas. Oh, yang barusan turun. Oh, saya kira sih. Iya. Iya, tadi. yang barusan turun. Iya. Bukan saya kan orang umum sama dengan Anda semua. Tidak tahu apa-apa tentang gaib. Itu dia, makanya saya ingin bukannya yang di bawah ini kata yang ada gambarnya ya? Bukan, yang barusan turun itu Kang Mo. Dikejarlah namanya Kang Mo itu. Ada di rumah. Halo, kenapa Abang Badut? Kenapa Bang Badut? Nah ini monggo ditanggapi Kang Mas. Enggak Mas, mau minta tolong ini. Kalimantan ya sama. Oh ya sama. Oh Kalimantan, di mana Kalimantan? Kalimantan mana Mas? Kalimantan Timur. Oh Timur. Kang Mas. Saya orang Kalua. Kalsel. Kalsel. Asli sana atau pendatang? Datuk saya orang sana. Datuk saya di daerah Batam ini sekarang. Batam. Enggak, saya mau ini kalau diperkenankan kita ya silaturahmi kan gitu, cari persaudaraan. Jadi kalau sampean menganukannya ya alhamdulillah, bersyukur ya kan. Gimana? Kalau sampean bisa menganukan beliau ke sini, maksudnya saya bisa merasa melihatnya ya alhamdulillah, bisa kenalan dengan beliau gitu loh. Aduh, kalau masalah menghadirkan yang goib yang tak nampak nih tak bisa saya itu, tak ada kuasa, tak ada apa-apa begitu. Allah ajalah yang kuasa. Allah ajalah yang bisa begitu. Nah, ini tadi maksudnya saya tadi nyimak tadi gitu loh, Mas. Ya, Kang Mo tadi yang turun. Oh, Kang Mo. Masalah kenapa Kang Mo tadi itu? Iya, tadi katanya saya bisa mewujudkan Siti Jenar yang asli, bukan tiruan. Ya, ada di rumahnya katanya. Oh, begitu. Inilah harap maklum aja lah media ya. Zaman sekarang harap maklum aja lah. Kalau saya yang lebih penting itu Allah, Rasulnya aja yang hadir, itu aja lah yang penting. Begitu. Kalau yang lain-lain itu para kekasih Allah itu semuanya tetap hidup kekal abadi dia. Wali-wali Allah itu tak pernah mati begitu. Namun ketika kita pun mau bertemu dengan kekasih Allah itu bukan kuasa kita juga bisa bertemu mereka, melainkan kuasa Allah begitu. Tak punya kuasa kita gitu nak menghadirkan itu. Tapi memang benar bisa gitu, tapi misalnya ke rumah sampean gitu. Ayo Kang dijawab ini Kang. Kalau saya nggak mau kalau Siti Jenar, kalau saya datuk saya aja, Datuk Kelampayan saya hadirkan, Datuk Abdurrahman Sidik saya hadirkan, Abah Guru Segumpul saya hadirkan, datuk saya aja. Tak mau saya kalau yang tak kenal gitu, tak ada unsur darah diri saya, tak mau saya begitu. Loh, enggak. Masa tadi saya dengar tadi, gimana Mas Urip tadi, Mas Urip? Iya benar tadi Mas Urip ya. Ya, Cak Mo yang barusan turun itu mengatakan Siti Jenar ada di rumah saya, Mbak Sunan Gunung Jati ada di rumah saya begitu. Oh bisa jadi benar itu dengan keyakinan dia kan begitu. Bisa jadi benar itu. Kita bersangka baik aja. Kenapa wali-wali Allah itu nggak pernah mati dia? Bukan karena mati, bukan. Saya minta naik sama host, minta izin kalau diperkenankan kita cari persaudaraan. Tolong maksud saya itu minta izin nih. Bisakah saya mau lihat beliau? Itu loh yang saya tanya tadi. Oh begitu, mau lihat.
Itu bukan masalah yang masalah mati ya kekal, enggak, bukan itu. Saya ingin apa namanya, diperkenalkan gitu ya tadi Mas Urip ya, saya ngomong tadi ya host ya. Kalau yang bisa bagi-bagi Kang Mo tadi ya Kang Mas yang ini. Kalau saya kan orang umum Kang Mas. Nggak apa-apa juga itu, bagus juga itu, bagus. Karena harus ada pembuktian kan begitu kan. Bagus juga tadi itu, minta kenal tadi. Tapi orangnya udah turun Kang Mas, gimana itu? Nggak bisa lagi kita bahas itu, lewat itu. Itu dia, itu yang saya tanya tadi, Mas dari Mas siapa nih, Mas dari siapa namanya tadi Mas, sampai namanya Mas? Iya, Mas nggak ada namanya ini. Ada nama itu. Si Fulan. Si Fulan aja lah, si Fulan. Kenapa? Atau si bodoh pun nggak apa-apa, atau si tolol juga nggak apa-apa. Bolehkah saya bertanya? Kalau udah bergerak badannya yang bilang dari Banjar tadi itu, bilang dari Keluar. Monggo. Kalau bisa ditanya ya jawab. Ya, saya bertanya. Ini maaf sebelumnya ya. Sampean tadi saya dengar tadi mengatakan datuk, maksudnya memang ada jalur ke Datuk Lampian. Jadi kalau saya cakap yang saya jaga satu, saya takut dusta kepada diri saya. Puada itu saya jaga puad. Ingatan yang jujur, biar bisa masuk ke dalam sakap kerinduan, biar bisa masuk ke dalam luk kerinduan semakin dalam, biar bisa masuk ke dalam sir mesra dia dengan sulbi yang tertancap itu, biar satu nurnya kan masuk ke alam nur. Nur ala nuri. Itu kajian lah kalau Nur ala Nuri. Saya ambil ke diri aja tadi begitu. Jadi saya cakap nih kadang-kadang itu nunggu sir aja. Kalau nggak ada sir saya bilang nggak tahu begitu. Cukup Allah aja yang tahu begitu. Karena kita ini kan rahasia Allah tadi Pak Deurip udah jabarkan itu. Manusia itu rahasiaku katanya. Dilanjut bedakaronya Kang Mas. Dan aku rahasianya, manusia itu rahasiaku itu sifatku tak ada lain daripada aku. Manusia itu rahasiaku, gerak diam itu aku. Jadi saya tak ada kuasa ini. Ini ada yang bertanya di bawah. Apa artinya sir itu? Monggo Kang Mas. Mesrakan rahasia al-insan al-sirri wa ana sirhu. Kalau insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Rupanya di dalamnya ada lagi sirur asrar yang di dalamnya. Kalau rahasia itu ya kalau udah tahu tak rahasia lagi dia. Tapi yang di dalam itu sirur asrar. Baik Kang Badut, apa yang mau ditanyakan kepada Kang Fulan? Saya bertanya dengan yang dari keluar ini. Berarti kan sudah untuk ini kita sharing-sharing aja ya. Oke, mutakaro. Berarti kan sudah lari ke sir. Berarti kan saya mau tanya ini. Kan di situ ada tertulis. Sambungkan aja sirnya abangku, kita sambung sir aja. Cara mengenal Allah itu bagaimana sih di diri? Oh ini bagian host ini. Ini bagian host. Diurai deh. Kang Fulan juga paham. Silakan Kang Fulan, silakan gantian. Saya kan sudah tadi. Cara mengenal Allah. Saya ini, saya ini kadang-kadang saya itu malas ilmu yang sudah saya tahu itu saya jabarkan itu tak mau saya nunggu ilmu yang saya tidak tahu begitu.
ilmu yang oke, kalau memang itu sampai yang tadi mengatakan sekarang sudah nur ala nuri, naik tingkatannya, itu bagaimana jalannya fana opana? Fana ul fana, fana ul fana. Fana ke diri, fana, lihat di luar diri pun fana. Itu fana ul fana. Lihat ke diri kita sudah fana, lihat keluar diri kita pun sudah fana. Fana ul fana. Suhudul wahdah fil wahdah. Jadi begini, maksud saya gini. Dari nur ala nuri itu, kita berjalan siapa yang dijumpain ke pana opana. Setelah sampai pana opana, berapa jauh, berapa lama yang kita jalankan? Langsung kita ke baka obaka. Berapa lama kita harus menjelajahi itu? Maka Kang Purnama. Saya punya jawaban, tapi agak nusuk ini jawabannya. Gak apa-apa ya. Itu yang ditunggu-tunggu ditusuk itu. Agak nusuk, saya punya jawaban itu. Enggak apa-apa, tapi agak nusuk dia begitu. Kita kan saling berbagi, saling mengisi. Tidak ada yang saling menjelekin, tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat. Mau bagaimana, kita semua sama. Mau sampai kepada Allah, mau Allah punya kehendak, mau nabi, mau malaikat, itu terserah. Cuma kita di sini di Mekdos tidak cari musuh. Betul, begitu. Maka Kang Fulan tusukannya bisa dimulai. Ya, tusukannya ini begini dia tusukannya. Baka sampai baka ul baka tadi itu, Masya Allah gitu ya. Sudah sampai ke sana itu jelajahnya. Dahsyat. Sementara saya lepaskan semua itu pakaian itu, metode jalan-jalan itu saya lepasin semua begitu. Jalan-jalan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, hayadullah, fanabillah, bakabillah, musyahadah itu udah saya lepasin gitu loh. Nah, jadi kalau saya cakapkan ke orang nanti yang nggak mau ilmu itu udah diputar-putar balik itu juga begitu. Ya, saya mau cari ilmu yang belum pernah saya dapat gitu, belum saya tahu, nggak tahu yang belum pernah saya terima. Kalau belum pernah sampean tahu, saya bertanya lagi dengan sampean. Oh, ini giliran saya boleh tanya ada ini. Masa saya kena tanya terus? Masa orang yang nggak tahu ini yang ditanya? Cuman ini, guys? Iyalah. Harusnya kita bertanya kepada yang tahu ini. Saling bertanya, saling menjawab. Kami yang umum menyimak saja. Monggo dilanjutkan. Tusukannya. Mana tusukannya itu tadi? Baka dia dengan bi qadratillahi ta'ala, bergerak la tahrakum zaratin ila biznillah, tidak bergerak sebiji jarah tanpa izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Bi titiknya diambil, titik ba-nya diambil. Connect enggak titik ba-nya sama nun gitu? Titik ba-nya udah connect enggak nanti sama nun? Perbuat af'al batin, af'al jahir ini udah connect belum gitu kan? Mau bakaul baka udah jauh jalan tuh. Berarti susunannya dari Al-Qur'an. Al-Qur'an, Yasin. Jadi Al-Qur'an, Yasin. Kalau on cam semua mantap ini tusukannya Kang Mas. Oh ya, mantap, betul, setuju. Mantap. Setuju. Ya. Saya kalau saya on cam orang kabur nanti, guys, gitu. Kalau saya on cam orang kabur nanti. Jadi gini. Jadi susunannya Yasin. Badut, Abang Badut. Bolehlah saya tanya satu pertanyaan sama Abang Badut. Loh, kok tanya ke saya? Saya ini kan ingin tahu. Iya, kan giliran lah. Maka abang dah hantam saya 3 kali pertanyaan. Saya satu pertanyaan aja. Tapi bukan menguji nih. Justru saya minta sama antum. Loh, kok bisa minta sama saya? Saya ini kan gini. Saya ini bertanya. Katanya minta aja pada Allah, Abang. Iya, minta kepada Allah. Ya, saya minta sama antum ini, Bang Badut. Begini dia, kita bongkar sedikit ya. Jadi, cakap Abah Guru sekumpul itu, di seluruh semesta alam nih, seluruh makhluk yang Allah jadikan, di situ ada sirnya Rasulullah.
Jadi di dalam dada urifi Allah ada syairnya Rasulullah. Di dalam dada Abang Badut, Abang Banyu, Abang Firjian, semua ada syairnya Rasulullah. Gitu dia. Jadi kalau saya tanya sama antum, gak usah GR dulu lah Bang, begitu. Saya nunggu syairnya begitu. Kok bukan GR yang mana? Saya tanya satu sama antum, saya tuh minta sama antum begitu. Saya minta sama antum. Mintanya ayat apa? Abang Badut, ya. Saya minta sama antum dari rahasia diri antum, saya minta sesuatu yang bukan sesuatu. Nah, kalau itu sampean ini jujur, ya kan? Itu kan larinya kan yang pencipta. Kan jalurnya ke sana yang sampai yang anuinnya kan gitu. Kita sih tidak ada yang kita tutup-tutupin, tidak ada yang bagaimana. Nah, karena tadi kan awalnya tadi kan kita hanya cerita biasa, tapi kalau sampean meminta yang di dalam jalurnya untuk ke sana, bagi saya minta maaf nih kayaknya agak berat nih saya ngomong. Nah, kan gitu karena sampean mengusik yang di dalam saya kan gitu. Wah ini ini. Berat ya. Harusnya dikasih tuh begitu. Oke, sekarang saya bertanya dengan sampean nih. Saya bertanya. Oke, saya tidak terlalu tinggi kok. Kalau sampean ngecek ke situ, oke, yang tadinya orang tidak tahu tentang siapa diri saya, akhirnya kan tahu ya. Oke lah, saya nggak jadi masalah. Itu fair-fair aja kita tidak nutupin. Ya udah, nggak apa-apa. Saya terima kasih banyak dengan sampean karena sudah tahu kan begitu. Kita tidak bersahabat aja lah, berteman, saudara. Kita sama-sama kok, ya sama-sama. Kita sama-sama belajar. Jadi malu saya. Kasihkanlah sama saya itu, sama antum kan ada itu sesuatu yang bukan sesuatu. Kasihkanlah sama saya. Aduh, kalau itu memang saya belum bisa ngomong saya kalau itu. Karena sampean lanjut. Pak De Urip, ROM-nya agak hilang-hilang nggak sinyalnya Pak De? Karena itu getaran apa ya kalau kita bilang, energinya kenceng gitu. Gitu. Bagus suaranya bagus. Karena yang mengalir hal yang suci bagus. Sekarang kalau misalnya saya bertanya ini yang dari Batam, kalau sampean berilmu, ya toh, kenapa sampean tidak mau ucapkan nama sampean? Tuh ada yang manggil nama saya itu. Aman katanya, Aman Bib Ewa katanya. Saya dipanggil Ewa kalau di TikTok ya. Oh, Ewa. Bib berarti Habib kan Kang gitu. Ewa itu rupanya. Berarti Kang Urip, berarti kan Habib ini ya. Iya, Kang Ewa rupanya ini ya, pangling sampai saya. Makanya kok nembus wae. Bagus ya. Cuma satu dari Mas kalau ada Habib ini ya. Dari Mas yang mana ini Mas dari Banjar ya. Berarti Pak Devo itu kenal dia dengan suara saya Pak De. Jadi Mas Habib, Kang Habib yang dari Banjar. Nah, saya bukan Habib. Kalau Habib itu wali Allah itu Habib itu. Tadi, saya orang biasa aja. Tadi tulisannya tadi apa tadi? Kan disingkat tadi Bib. Arwah tadi yang kan disebut tadi sudah. Bib Ewa. Nah kan? Tinggal ditambah depannya aja H tambah A kan gitu. Habib kan cuma dianu aja Bib. Itu dia panggil tabib itu. Saya kan dukun itu, tabib itu. Saya dukun itu, tukang obat-obat orang itu. Orang sakit jiwa saya obatin begitu. Tabib maksudnya itu tabib begitu. Saya punya rumah sakit jiwa, Mas, untuk orang-orang yang melampaui dimensi panak itu. Panak itu kan Kang orang mabuk. Ini Kang ya, Cak mau hadir lagi nih. Kata syair lagu, bila ingin melihat ikan dalam kolam, beningkan dulu airnya. Ini Kak Cak Mo yang Siti Jenar dan Gunung Jati ada di rumahnya tadi yang baru turun tadi Kang Mas. Bisa dinaikin kok dia bisa masuk naik. Kang Urip masih bisa satu lagi kasih naik.
Ini kalau di sini tidak bisa. Naikkan itu. Saya di bawah aja ini. Orang gila di bawah aja. Jumlahnya 5 sama osnya jadi apa-apa, saya turun Pak De. Jumlahnya 5 yang di Komal. Caranya gimana tapi tidak bisa 5 biasanya ini. Ntar ya saya coba ya. Saya coba Jakmo ini. Coba saya undang. Semoga bisa. Duh, mana yang satu turun? Oh, Habib turun. Lah. Ini Habib ini pertanyaannya yang di luar yang di Al-Quran, dia nganinya ke dalam, ke badan. Kacau dulu. Bisa terobos ya. Bukan, maksudnya saya juga enggak main di badannya dia, hanya main di luar. Dia langsung ke dalam. Jakmur banyak enggak mau naik nih. Kita naikkan lagi lah. Kang Ewa. Kalau masih ada. Habib paling kabur. Ewa. Iya, enggak ada kayaknya. Ya enggak ada. Ayolah Kang Bas dikasih ujangan-ujangan kita ini yang awam ini. Ya, kalau saya sih mau yang ada di Komal maupun yang ada di tapping-tapping. Kalau misalnya mendengarkan di Komal berbicara masalah agama atau ilmunya, janganlah yang tapping di bawah baru masuk atau gimana komen. Kalau tidak paham ya didengarkan aja. Kalau membaca di buku atau mendengarkan di YouTube, baru kita ingin tapping di bawah, komen, ya cobalah dipikir dulu lah, kan gitu. Kita tidak usah adu ilmu, tidak usah adu kehebatan. Pada intinya kembali kepada diri, apakah kita ini sudah Islam yang sebenar-benarnya Islam, atau masih Islam turunan? Tidak usah bertinggi-tinggi ilmu kalau kita tidak pahami ilmu itu. Pahami diri kita itu, siapa diri kita itu. Jangan hanya cuma cerita, Allah itu di diri kita, tidak jauh dari urat nadi kita, tidak jauh dari mata hitam dan putih. Itu semua nonsen kalau tidak ketemu. Itu hanya cuma cerita. Sama aja diceritakan awaludin marifatullah, awal agama mengenal Allah. Pahami dulu. Kalau tidak mengenal itu tadi, tidak tahu tadi itu, tidak usah ngomong kan gitu. Tidak usah kita mendengar atau melihat di TikTok atau mendengar dari orang lain awaludin marifatullah. Bagaimana kita mengenal Allah sedangkan yang bertanya tidak mengerti, asal ngomong. Begitu orang itu di Komal tidak bisa menjawab, berpaling omongan, lalu wah saya benar nih. Saya nanyain sekali dia bisa menjawab. Nah itu salah, itu sama aja mengetes gitu loh. Jadi mendingan tidak usah kalimat-kalimat yang begitu, yang tidak punya ilmu. Orang syariat mendingan diam dah. Begitu juga orang syariat. Jangan menganukan sedikit-sedikit hadis, hukum. Makan aja hukum itu, makan aja hadis itu. Itu sampai mati juga tidak akan ketemu-ketemu. Ada juga yang mengatakan ilmu setinggi apapun kalau tidak menggunakan syariat tidak akan sempurna. Nah itu orang bodoh yang bagi saya berbicara begitu karena tidak paham. Syariat itu jangan hanya dilihat, jangan hanya dijalankan yang biasa-biasa. Kenapa orang itu mengatakan kadang-kadang tidak mau menggunakan syariat? Pegang induk syariat itu apa sih induk syariat? Nah, kalau kita sudah pegang induk syariat, yang bawa-bawa ngikut kok, kan gitu. Nah, betul juga yang dikatakan sama yang dari Batam tadi, masalah pana upana baka ubaka. Sebetulnya naikkan tingkatan itu baka ubaka kan musahada. Itulah kesempurnaan tadi. Dia sudah mengenal Allah maupun pencipta maupun dirinya. Dia tidak mendustai apa yang dia temui. Dia sudah tahu nur di diri itu yang mana, nur yang
induknya di mana itu dia sudah tahu, jalan pun dia sudah tahu. Makanya tadi yang dari Batam tadi, kenapa dia lari ke dalam tubuh saya, kan gitu. Kan tadi tanya-tanya kan cuma di luar. Nah, cuma ya alhamdulillah untuk akhirnya tahu, untuk pemahaman aja. Jangan lihat dari segi luarnya aja. Jangan melihat orang itu ketenteng, triwing, lalu kita beranggapan maupun perempuan maupun apa, wah ini dia beranukan masalah candanya terlewat. Oh ini dia ngomongnya begini kok ada larinya ada sedikit melencong ini dari apa yang dia omongkan masalah agama. Itu dosa didengarkan kalimat yang apa yang dia ucapkan itu jangan. Itu mengandung makna semua. Cuma kamu tidak pahamin aja. Nah, cuma hanya mendengar di telinga aja. Wah, habis cerita agama kok lencong ini. Oh ini tidak benar ini, sesat ini. Jangan begitu. Kita pahami Kang Mas, dulu. Kang Mas, kita sapa dulu tamu-tamu kita. Saya kurang jelas bacanya. Silakan Kang Mas. Kang Murdok ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Mas ngobrol bersama. Perkenalkan dulu teman-teman, saya Setiawan dari Surabaya. Ya. Oh, Surabaya, Jawa Timur, tetangga saya. Mau Kang Mas apa yang mau disampaikan? Kang Setiawan juga mau. Di mana, Pak? Saya sekarang hijrah di Langkat, Sumatera Utara, perbatasan Aceh, tapi asli kelahiran Pasuruan, Jawa Timur, Tonggoe Pean. Monggo dilanjut nih, ada Kang Badut ini. Monggo. Salam kenal Kang Badut. Nah, ini Ya, yang tengah ini Bang siapa ini? Virgian ya. Kang Virgian ya. Monggo Kang Virgian, mana suaranya ini? Ayo dilanjut Kang Mas. Tentang nopo niki wau Kang Host. Tadi tentang ceritanya itu di situ kan sama hostnya itu kan urip Allah, berarti kan boleh tanya dengan hostnya ini dalam arti urip Allah kan harus tahu dong kan gitu. Jadi Mas Setiawan boleh tanya dengan hostnya kan gitu. Nah iya, ini kan urip Allah ini kan kalau orang membaca sekilas memang ambigu ya, kan begitu. Kalau kadar ilmu keislamannya tidak ada, ya sudah, ini hanya sekedar tulisan, kan begitu saja. Hanya nama saja ya kan? Iya, tapi kalau kita tahu bahwasanya adanya sesuatu itu karena ada yang menciptakan, kan begitu. Apapun lah kita mau berbicara apa, kertas itu putih aslinya, mau dijadikan belang belonteng, mau dijadikan tulisan apa, itu kan tergantung kita yang menciptakan. Jadi ya kalau kita memang mau mendeteksi Allah itu apa, ya di dalam diri kita aja sudah gitu loh. Selama hati kita bergetar ketika mendengar kata Allah, kita sujud bergetar ketika kita sebut nama Allah, ya sudah, itu wujudnya Allah. Allah hidup di dalam hati kita. Jadi kalau mau mencerminkan Allah hidup di hati kita, di bagian dari diri kita, ya mohon maaf, kita sendiri nggak usah bicara hadis, nggak usah bicara begini, kita sendiri bisa kok merasakan, kan begitu. Kita bisa merasakan getaran ini kok tiba-tiba kita menangis, kita bisa tertawa, ya itu kan ya semua itu Allah yang menggerakkan. Gitu. Saya tiba-tiba, ya jujur aja, ini saya nggak pernah ketemu dengan jenengan, tiba-tiba ini live ini muncul di perangkat saya, ya saya tiba-tiba masuk ke dalam room ini. Yang menggerakkan siapa, kan begitu.
Yaitu karena Allah ada di dalam diri saya, masuk ke dalam komunitas kita sesama Muslim. Loh, saya mohon maaf, bos, saya di tempat-tempat lain yang berkaitan dengan agama jarang saya bisa klik masuk komal, enggak. Saya hanya di beranda. Ya wallahu a'lam bishawab ya, saya bagi saya ya ini ketika saya masuk ke dalam room ini ya mungkin ada berkah buat kita semua. Ya, berkahnya apa? Silaturahmi kan begitu. Jadi ya kalau kita mau berbicara tentang Allah, mau kita tulis sampai kapanpun nggak akan pernah selesai. Mau kita urut dari A sampai alif lam lam ha itu juga nggak pernah selesai. Kan begitu. Iya. Jadi artinya itu Mas Setiawan, betul itu. Iya, karena nggak pernah selesai kita mau menghitung alif lam ha itu nggak akan pernah selesai kalau kita mau terjemahkan. Iya, betul tuh, betul itu. Nah, jangankan yang terlalu spesifik, Bang Badut ya. Kita spesifik langsung pada subjeknya Allah. Kita belajar Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu benar nyata, kalau benar itu dilakukan, itu enggak bisa butuh waktu sebulan 2 bulan. Al-Fatihah itu kalau memang benar-benar makhrajnya semuanya benar-benar ke dalam tekanannya tahunan, Pak. Lafal Bismillahirrahmanirrahim bisa 5 tahun itu. Gimana Bang Badut? Betul, bisa 5 tahunan itu. Nah, ya, saya itu. pernah juga dulu. Kalau kita awam membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, bukan dengan nama Allahnya. Allah itu punya banyak nama. Asmaul Husna itu namanya Allah semua. Tapi orang hanya mengenal Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang mana yang kamu gunakan? Yang Ar-Rahman, Ar-Rahim itu yang digunakan. Kan begitu. Padahal nama Allah ada wujud, ada hidam, ada bako, ada ini, ada apa namanya? Ada ya latif, ya salam, ya kudus. Mas Setiawan. Yang dikatakan Ar-Rahman tadi yang bagaimana dijabarkan? Maksudnya yang Ar-Rahman, nah, baru tadi ya kan begini Pak. Mohon maaf, ini saya ya, saya bukan orang pondok. Saya bukan orang pondok, tapi saya seringkali ada di majelis taklim, kan begitu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Rahman yang maha pengasih, Rahim yang maha penyayang. Nah, kenapa itu masuk ke dalam itu? Allah ingin menunjukkan di dalam apa namanya? Di dalam surat Al-Fatihah, sebut namaku. Aku ini zat yang bisa memberikan rasa kasih yang tidak pernah kamu dapatkan dari sesama makhlukmu. Aku maha penyayang yang tidak pernah kamu juga dapatkan dari sesama makhluk. Nah, padahal kalau kita mau berbicara nama Allah, Asmaul Husna itu kan nama baiknya Allah semua. Kan begitu. Nah, artinya bahwasanya itu kan haknya Allah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Iyakana budu. Itu kan hak prerogatifnya kita terhadap Allah. Kan begitu. Baru wa Iyakana nasta'in, memintalah kepada. Apa yang kamu inginkan? Kang Yasin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tanya ke? Monggo. Silakan. Minta maaf yang ada di Komal nih, Kang Urip. Saya turun dulu ya. Mau kasih makan burung-burung. Iya. Silakan dilanjut. Terima kasih hadirnya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Saya sama-sama.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yusuf. Ini ada Kang Murdok nih yang siap menjawab. Monggo, apa yang dipertanyakan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى